Saya rasa itu aja lah, Prof. Saya kembalikan kepada Prof. Jadi nanti kami diskusikan lagi tema-temanya di dalam kelompok apa Departemen Penelitian dan Publikasi. Prof. Ya. Itu Pak Mulyadi, silakan Pak. Iya, ya mungkin sedikit lagi ya yang dari seperti Prof sampaikan, memang dari awal ini kan pengen membuat sesederhana mungkin, bahkan kemarin itu bahasanya tanpa PowerPoint, tanpa ini gitu ya. Yang penting ada, artinya kan dalam satu hari pun kita mempersiapkan, yang penting download Scopus yang yang terbaru, yang tren gitu kan. Jadi artinya kita meringankan beban gitu kan. Pertama itu. Kedua, kemudian kan kalau tadi dicari siapa dulu yang Scopus kemana, bahkan mungkin saya yang paling, karena belum ada Scopusnya kan, tapi saya berani itu kemarin karena seperti itu, menyederhanakannya. Tetapi ketika dia ditunjuk misalnya seperti Ibu Ratna, ternyata ada pengalaman tentang yang lebih, apalagi waktu pemaparannya lebih ini lagi, ya silahkan, artikan itu pribadi masing-masing. Tetapi siapapun, artinya kan mungkin kalau yang tadi yang sederhana itu, ya saya juga siapkan, karena seperti itu, paling-paling saya juga kan bahasa Inggris tidak bisa, paling diterjemah kayak gitu kan. Bahkan sederhananya tuh bacakan saja, kalau tidak bisa pun kan nanti yang lain bisa, yang mampu itu ininya. Jadi sebenarnya awalnya seperti itu, kemudian keuntungannya tadi yang jadi narasumber ini kan gitu kan. Tetapi tadi lebih ini lagi kan, yaitu ada misalnya dibuat tema, bahkan kemarin tema pun silakan bebas gitu kan, temanya apapun, yang penting minggu itu saya bawa apapun gitu. Begitu muncul tema itu, nah disitulah berkembang berpikir secara mendadak gitu kan. Nah jadi tidak membebani seperti Prof tadi bilang gitu kan. Artinya artinya tidak terlalu formal gitu ya Pak Mulyadi ya, topik-topiknya itu ya. Ya, apapun yang leluasa gitu ya kan. Ya bebas lah gitu kan. Jadi yang penting begitu saya cari Scopus, saya ternyata ketemu yang Q2 misalnya kan, saya setuju nih tema tentang teknologi, sudah saya bawakan itu misalnya gitu. Tapi ini baru aja ya, saya tetap ini kan ditanggung, maksudnya di kekuasaan, maksudnya di Bu Ratna kan yang divisi ini ya, saya hanya ini saja. Ini itu, terima kasih Prof. Bu. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Ketua Asmi PTKI Bapak Dr. Nurdin Lawu MA, yang saya hormati para dewan pengurus yang pada hari ini kita khususkan pada Departemen Penelitian dan Publikasi. Ada Ibu Dr. Anda Sektor Hendis yang menjadi Ketua Departemen, dan teman-teman Bapak Ibu pengurus yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan ini kita masih diberi kesehatan ya, meskipun undangannya 19.30, tapi kita baru mulai ini sudah mau jam 9 ya, jam 9 di waktu Indonesia Barat. Kalau di Makassar sudah mau jam 10. Ya, baik Bapak Ibu, insya Allah pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang terkait rencana program kerja diskusi Scopus, ya, di mana kita ingin mengetahui bagaimana perkembangan keilmuan kita di bidang ilmu perpustakaan. Dan tentu pada bincang-bincang rapat sebelumnya kita telah membahas tentang siapa penanggung jawabnya. Nah, oleh karena itu rapat ini nanti akan menentukan kira-kira siapa yang akan menjadi penanggung jawab dari kegiatan diskusi Scopus ini. Untuk lebih mendalam terkait diskusi kita pada malam hari ini, saya persilahkan kepada Bapak Prof. Nurdin Lawu untuk membahas agenda yang akan kita lakukan. Saya persilakan Prof. Oke, terima kasih Pak Nasrul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin kita sudah ada rapat besar ya, rapat umum ya, semua departemen kita undang semua ya, bahkan juga ada anggota yang ikut gitu kan.
dan salah satu hasil dari rapat itu adalah ini perlu ada diskusi kita untuk untuk menghidupkan pikiran-pikiran kita dan mengupdate ya pikiran-pikiran kita melalui publikasi-publikasi mutakhir gitu kan dalam bidang ilmu kita. Makanya kemarin itu kita sepakati kita perlu membuat sebuah diskusi, tapi diskusi itu sebenarnya tidak membebani kita. Jadi kita udah putuskan jangan sampai membebani. Jadi narasumbernya tidak membebani, tetapi kita bisa dapatkan banyak manfaat. Pertama, manfaat untuk institusional, ya, institusi, maksud saya. Jadi nanti yang menjadi narsum nanti bisa dihitung sebagai dalam bentuk rekognisi nasional itu loh sebagai narasumber. Nah, nanti ada moderatornya. Nah, itu. Jadi secara institusi kita bisa diakui kita bisa mendapatkan manfaat ya untuk kelembagaan, bukan hanya tadi mengupdate pengetahuan kita itu dan yang paling penting juga tidak membebani pikiran kita ya, tidak membebani pikiran kita dan kita bisa mengupdate pengetahuan kita pada publikasi-publikasi yang terus berkembang ya dalam setiap bulan itu. Saya kira mungkin tidak terhitung ya banyak begitu banyaknya ya. Nah, kita waktu itu pertemuan kemarin kita memutuskan ya kita adakan weekly ya, mingguan. Nah, dan nggak harus hadir semuanya setiap minggu kan. Tapi kalau memang ada yang mau hadir terus ya mendengarkan malah bagus gitu kan. Nah, karena kita menghitung kita punya anggota kemarin di bank data disampaikan oleh sekretaris itu kita punya anggota 195 orang. Hampir 200 ya. Nah, kalau diadakan weekly, mingguan ya, itu kan dalam satu bulan hanya 4 minggu. Berarti seminggu 4 kali. Nah, dalam 10 bulan itu berarti kan hanya 40. Nah, tambah 2 bulan 8, hanya 48 pertemuan dalam setahun. 48 pertemuan, sementara anggotanya itu ada 100 sekian. Kalau mau satu narasumber dalam 1 minggu, itu orang harus nunggu 2-3 tahun baru bisa dapat giliran kan? Nah, seperti itu. Nah, sementara di satu sisi nanti juga tadi yang untuk akreditasi itu terutama nanti akan kita berikan kesempatan yang akan akreditasi supaya dia bisa mendapatkan rekognisi nasional sebagai narasumber di asosiasi itu kan. Nah, jadi kemarin itu kita putuskan ya namanya itu Key Scopus Trend. Key Scopus quartile maksudnya itu ya. Quartile Scopus Trend. Maksudnya trend berarti yang boleh dipresentasikan itu adalah yang lagi trend. Maksudnya artikel-artikel terbaru. Kalau perlu belum muncul volumenya sudah muncul di Scopus ya, yang quartile, yang Q1 atau Q2, sampai maksimal Q4 kan. Jadi kita akan melihat nanti, jadi yang narasumbernya itu hanya jadi kita wajibkan hanya 1 artikel saja. 1 artikel saja menceritakan tentang artikel itu, mulai dari metodologi pokoknya dari latar belakang metodologi, kemudian isinya apa itu. Ya, dan kita minta hanya presentasi ya 15 menit lah ya, 15 menit, kemudian diskusi sampai kita puas, udah nggak sampai puas lah gitu, sampai capek gitu, kemudian selesai gitu kan, ya paling tidak lah maksimal lah 2 jam kan, kita diskusi, tetapi yang diwajibkan nggak usah baca 2, 1 saja. Presentasi nanti setelah itu lepas silakan yang lainnya berdebat gitu kan. Nah, tapi yang penting sudah dapat sebagai narsum gitu kan. Dan kalau yang narsumnya yang mendapatkan tugas itu untuk presentasi kan lumayan tuh. Membaca 1 artikel, coba kalau nggak dibawakan gitu dalam setahun bisa baca 1 artikel, betul nggak gitu kan?
Nah ini dengan ada ini bisa kita ini. Jadi hanya satu artikel gitu kan. Presentasi mau pakai PPT, mau langsung aja nggak apa-apa gitu kan. Nanti juga ada moderatornya. Moderatornya tentu pasti akan membaca dikit kan. Nah, kalau mau membaca artikel relevan silakan, tapi jangan terbebani. Kita jadi nanti tim ini tidak artinya jangan membebani narasumber. Yang penting dia sudah bisa presentasi, nanti teman-teman yang lainnya yang mengembangkan diskusi itu. Coba kalau satu artikel dalam seminggu kan, kita bisa memahami apa perkembangan apa yang terjadi dalam bidang kita, dalam bidang ilmu perpustakaan itu. Nah, jadi seperti itu sebenarnya sederhana dan saya yakin bahwa jangan sampai nambah beban. Nah, kalau hanya diminta saat membaca satu artikel, saya kira nggak terlalu terbebani lah ya. Nah, kemudian diskusi dan juga sudah atas sebagai narsum itu apalagi ya. Dan nanti juga yang hadir nanti timnya itu menyediakan kalau bisa nanti dengan Google Form, setelah masuk di Google Form otomatis nanti punya sertifikat. Nanti yang narsumnya juga secara otomatis nanti langsung sebagai narasumber. Nah, moderator nanti juga sebagai langsung ada setiap pertemuan itu. Nah, kita nggak mentarget harus datang berapa puluh gitu kan. Seandainya hanya berlima, bersepuluh, dalam itu silakan gitu kan. Yang penting jalan ada diskusinya gitu kan. Nah, itu jadi artinya untuk menghidupkan dan nanti kita punya apa namanya? Nanti itu akan masuk semua dalam apa namanya menjadi konten ya, menjadi konten website institusi dan ada Dr. Mulyadi saya kira akan merekam semua itu. Jadi nanti kontennya akan banyak nanti kan. Nah, dengan kontennya overload kan dia banjir kan. Kalau dia overload itu kan pasti dia akan meluap tuh informasinya. Nah, nanti pasti orang akan kenal, orang tahu gitu kan. Dan ini nggak dibatasi dari kita, ada yang mau dari luar silakan gitu kan. Dan jangan berpikir masa tiap minggu nanti saya nggak akan datang tiap minggu. Ya nggak usah datang tiap minggu gitu kan. Paling tidak ada moderatornya, ada nanti dari pengurus inti memberikan sambutan, kemudian narsumnya itu sudah 3 gitu kan. Nanti ada pesertanya 3 atau berapa, udah jalan aja. Jadi seperti itu, jadi sederhana seperti itu. Nah, tapi kita butuhkan, nah siapa yang bertanggung jawab? Ya tentu bagian ini. Penelitian ya, dan publikasi. Penelitian adalah pengembangan ilmu. Nah, disinilah ilmu tadi kita perdebatkan ya, ilmu perpustakaan seperti apa, silahkan milih sendiri. Jadi narsumnya milih sendiri, cari artikel sendiri. Jadi nggak dicarikan gitu kan, sesuai dengan apa yang diminati gitu kan. Nah, nanti jadi seperti itu ya Bu. Silakan. Nah, gimana nanti timnya gitu kan. Kemudian terakhir nanti yang narasumber pertama itu nanti dari wakil ketua 2. Nanti wakil ketua 1. Nanti baru ketua umum. Nanti juga. Nah, nanti kembali ke sekretaris. Sekretaris 2, sekretaris 3, ke sekretaris umum. Nah, kecuali kalau ada nanti dari peserta saya dulu. Nah, kita akan mundur. Silakan. Nah, tapi itu nanti diwajibkan langsung ke situ. Kalau nggak ada yang minta nanti ya sudah seperti itu. Nanti setelah bendahara kan, sekretaris bendahara dulu. Bendahara 2, bendahara 3, bendahara umum. Nanti setelah itu udah selesai. Baru masuk ke ketua departemen. Nah, departemen pertama kan Bu Retno, berarti baru masuk Bu Retno. Itu sudah berapa tadi kan? Masih berapa bulan ke depan kan? Baru bisa dapat giliran Bu Retno kan? Nah, itu kemudian nanti ketua departemen berikutnya. Nah, nanti setelah itu baru masuk ke ketua komisinya. Bu Retno punya 2 komisi kan? Ketua komisi 1, ketua komisi 2, nah, dan seterusnya. Ya seperti itu. Nanti setelah itu baru masuk ke peserta, anggota, pengurus anggota, pengurus.
pengurus ya, pengurus lainnya. Nah, kecuali kalau ada pengurus atau anggota lainnya minta ya silakan gitu kan. Nah, tapi itu untuk supaya jalan. Jadi seperti itu saya, oke, silakan Bu Retno atau yang lainnya, tapi kita minta Bu Retno dulu sebagai ketua departemen. Oh iya, baik, terima kasih Pak Prof. Nurdin dan teman-teman yang berhadir di rapat malam ini. Saya ingin pertama mungkin karena saya kemarin itu tidak bisa ikut rapat, mungkin baru kali ini saya mendengarkan apa terkait dengan rencana kegiatan weekly discussion ya, weekly discussion terkait dengan Q Scopus Trend, itu kira-kira topiknya. Saya sepakat dengan topiknya, tetapi barangkali Prof kalau boleh ini. Mungkin ya ini sekedar apa aja gagasan ya, sekedar usulan. Tadi kan kalau Prof itu mengusulkannya idenya itu ya kira-kira kalau yang saya pahami tadi, setiap orang membaca satu artikel dari Scopus kemudian dipresentasikan. Memang itu sih sederhana ya, sederhana. Tapi kalau boleh, ya tidak, artinya gini, terkait dengan Scopus, tetapi saya lebih cenderung untuk lebih meluaskan dari sekedar itu. Umpamanya, ya mungkin pengalaman-pengalaman di antara kita ini yang punya publikasi di satu jurnal tertentu, gitu kan? Kan jurnal terkait dengan ilmu perpustakaan itu kan banyak sekali. Ada yang free, ada yang juga berbayar. Jadi pengalamannya pasti akan beda-beda gitu. Jadi saya lebih ini aja kayaknya kita lebih banyak, menurut saya lebih banyak kita bisa belajar dari pengalaman-pengalaman yang misalnya pernah menulis atau publikasi di Jolis umpamanya ya, Journal of Library Information Science atau ya macam-macam, CIL ya, Communication and Information Literacy misalnya. Jadi masing-masing jurnal itu kan challenging gitu ya, sangat penuh dengan tantangan gitu. Saya lebih cenderung untuk bisa sharing dengan itu gitu, sehingga nanti suatu saat kalau kita mau pengen publikasi ke situ, kita sudah belajar dari teman pengalaman terkait dengan publikasi itu gitu. Artinya saran saya sih jangan dibatasi terkait dengan membahas satu artikel gitu, karena kalau membahas satu artikel kan kayaknya ya simple sih sebetulnya gitu, karena kita juga bisa itu kan semacam review terhadap artikel jadinya apa ya, memperdebatkan artikel gitu, artikel yang sudah publish. Saya lebih cenderung kita bisa belajar banyak kalau kita bisa sharing pengalaman terkait dengan publikasi Scopus ini gitu, yang dalam bidang Library Information Science gitu. Itu menurut saya. Jadi artinya topik yang mau didiskusikan itu lebih bagusnya diperluas gitu terkait dengan Scopus dan tren-tren yang terbaru terkait dalam bidang ilmu perpustakaan. Kemudian juga yang sama menariknya menurut saya, mana tahu di antara kita juga ingin membahas terkait dengan metodologi yang tren gitu, metodologi yang tren yang bisa diterima di yang menjadi pembahasan di dalam publikasi terindeks Scopus itu gitu. Menurut saya itu seperti itu. Terkait persoalan siapa duluan itu ya menurut saya ya boleh-boleh saja, maksudnya nggak ada masalah siapa duluan gitu. Tapi kalaupun tadi diusulkan ya wakil ketua dulu, kemudian wakil ketua 2, wakil ketua 1, lalu umum, mana tahu nanti ada yang saya mau duluan gitu. Itu saya rasa boleh-boleh aja ya Prof. Nah itu aja sih. Jadi, saya hanya sangat boleh. Ya, saya hanya ingin lebih itu kayak kesan saya itu seperti ini, kalau ada saya nggak tahu, mungkin di antara kita ada yang ikut di dalam Kongko Librarian Prof, itu juga mingguan. Jadi setiap minggu malam Senin itu kan selalu ada saja topik yang dibahas. Cuman karena itu kan memang volunteer ya, siapa yang mau ikut. Jadi itu memang sangat loose, tidak ada formalitas terkait dengan sertifikat keikutsertaan segala macam. Tapi ini sudah satu ide yang baik juga antara kita, namanya kita asosiasi, saling memperkuat rekognisi masing-masing dosen di dalam asosiasi. Saya kira ini bagus juga. Jadi siapapun narasumbernya atau presenternya akan mendapatkan sertifikat dan pengakuan sebagai narasumber rekognisi nasional gitu di dalam STIP. Itu satu gagasan bagus juga. Tapi saya hanya ingin fokus mengomentari terkait dengan
konten atau topik yang dipresentasikan gitu. Kalau boleh ya diperluas dari sekedar membahas satu artikel gitu. Itu saran saya, Prof. Mungkin dari Bapak Ibu yang lain mungkin ada ide yang lebih challenging. Terima kasih. Silakan Bapak Ibu. Saya kembalikan ke Pak Nurdin. Terima kasih Bu Retno. Silakan yang lainnya. Halo, Assalamualaikum, Prof. Baik, monggo silakan Dr. Mulyadi. Ya, baik. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Menanggapi saran dari Ibu Retno tadi, sebenarnya apa tadi yang misalnya kita menyampaikan ada pengalaman tentang menulis jurnal, saya pikir bisa ini kan sudah dibungkus di tema inilah. Misalnya saya ambil satu skop, misalnya saya ngambil salah satu contoh Scopus dari mana gitu kan. Ternyata di antara audienis tuh ada yang pernah nulis di situ. Nah, maka disitulah kita diperluas gitu kan. Berarti yang acara ini berjalan, kemudian yang lain dapat, jadi tidak ada acara khusus yang ini kan. Kalau itu kan narasumber gitu kan. Tapi ini artinya kan kita kan rundown itu yang untuk memunculkan satu tema itu. Ternyata Bu Retno pernah itu di jurnal itu, pengalaman saya seperti kan waktu saat diskusinya itu yang diperluas. Mungkin atau nanti dalam moderator adakah yang pernah pengalaman terbit di sini misalnya, oh ternyata saya mungkin dikasih kesempatan. Jadi saya pikir itu ini saja ya. Nah, artinya apa usulan dari saya gitu. Mungkin itu, Prof. Oke, terima kasih Dr. Mulyadi. Oke, silakan yang lainnya. Kalau nggak ada, saya juga ini mau nambah sedikit, Prof. Iya, silakan Pak Dokter. Ya, saya pikir tadi kayak yang disampaikan Prof bahwa kita coba mereview lah, itu menarik, tetapi mungkin kalau dibuatkan hasil kajian itu ada outputnya, saya maksudkan begini, kalau misalnya kita review tematik, ada satu tema yang memang kita akan review, yang outputnya itu menjadi literature review, sehingga kita akan fokus pada tema apa ini. Jadi intinya output kita itu akan berbentuk literature review yang dilakukan oleh beberapa teman. Kemudian menyangkut dengan saran Bu Retno tadi, memang yang kita harapkan output dari khususnya bidang divisi publikasi dan penelitian ini, itu kita memahami dua hal. Pertama mungkin secara teknis, karena mulai dari pemetaan Scopus mana, kemudian Q1, kemudian free atau enggak free, dan pengalaman-pengalaman itu satu hal. Jadi kita mungkin ada sharing itu. Di sesi lain, itu kan juga review tadi itu kita bisa gunakan sebagai satu tulisan yang nanti bisa digunakan sebuah tema. Jadi kita kayak santai serius Scopus gitu. Jadi SS-nya itu gitu. Jadi sambil santai tapi kita coba baca-baca secara serius ya apa yang menjadi poin. Yang terakhir juga komponennya di technical. Jadi ketika dia satu artikel itu kan kolaborasi, ini kita bisa dua hal. Satu secara luas, secara geografis karena kita tersebar di beberapa itu. Yang kedua secara kemampuan, kompetensi kita. Jadi ada yang mahir di literatur review-nya, mungkin saya nanti di penggunaan aplikasi analisis smart PLS dan seterusnya. Jadi maksud saya begini, yang kita lakukan tadi itu tidak berubah dari substansi, kita coba mencari update yang sedang dikaji, tapi kajian itu mungkin kita batasi ini dulu sampai berapa review. Jadi hasilnya itu nanti. Saran saya seperti itu Prof dan Bu Retno dan kawan-kawan Pak Mulyadi juga. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Dokter. Silakan yang lainnya mau merespon melanjutkan, silakan. Boleh saya usul, Prof? Oke, silakan Pak Budi. Ya, kalau untuk melihat tren sekarang kan itu sedang ada toolnya sebenarnya seperti bibliometric workflow. Mungkin nanti untuk Scopusnya itu kita bisa menggunakan tool bibliometrik untuk melihat trends yang ada, terutama tentang keilmuan perpustakaan, kemudian untuk pemetaan topik-topik apa yang menjadi tren dan sebagainya. Saya kira itu bisa dimasukkan juga, Prof. Ya. Mungkin itu saja, Prof. Ya.
Oke, makasih Pak Budi masukannya. Oke, silakan yang lainnya. Saya boleh, Pak Nurdi. Oke, Bu Alfida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kok di balik layar kok? Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di balik layar tapi ada fotonya kan. Mohon maaf nih saya terlambat dan beberapa kali saya tidak mengikuti pertemuan ini sehingga saya tidak tahu tentang Scopus Trend tadi itu ya Pak Nurdin ya. Iya, betul. Dari namanya ini memang targetnya ke Scopus aja ya. Atau tadi seperti yang Bu Retno tadi. Nah, tapi nanti aja dijawabnya. Pikir saya begini ya, kalau misalnya kita stressing yang ke Scopus, memang itu sangat penting supaya kita tahu seperti apa sih Scopus itu detail-detailnya ya, sehingga misalnya kalau kita mau publish, kenapa jadinya lama, karena kita ternyata tidak tahu bahwa publikasinya 1 tahun itu cuma 12 artikel, tapi ada jurnal-jurnal yang lain ternyata itu banyak sekali, sehingga itu akan meleluasakan kita kemungkinan untuk terbit. Nah, tetapi saya kira gini ya, kalau kita memperluas gimana Pak Nurdin ya, artinya gini, ini kan kita diberikan kesempatan untuk menyampaikan sesuatu, tidak saja hanya tentang Scopus. Kita memahami Scopus iya. Jadi ada materi-materi tentang Scopus detail, tadi ada bibliometrik atau memahami seperti apalah toolsnya itu, interface-nya kan kadang-kadang kita juga tidak tahu gitu. Nah, tetapi ada juga yang kita akan mempropos artikel kita ini publish di Scopus. Jadi itu kita bisa perluas gitu. Atau kita stressing misalnya waktunya 6 bulan atau 2 bulan ini tentang Scopus saja. Baru nanti kita bisa memperluas lagi, karena banyak sekali saya kira orang yang sudah mau publish tapi nggak jadi publish, mungkin ada dengan masukan atau dorongan dari teman-teman, akhirnya jadi publish nih di Scopus gitu. Nah, tentang narasumber, saya kira itu bagus sekali apa yang disampaikan oleh Pak Nurdin, artinya supaya program yang tetap jalan memang harus ada yang bertanggung jawab. Jadi misalnya wakil ketua, kemudian kemukurusan itu dilihat dari atas kemudian ke bawah gitu, itu sebagai bentuk tanggung jawab. Artinya ya, kita juga memberikan keleluasaan kepada siapa saja yang mau, yang ingin gitu. Jadi misalnya kita share lah itu misalnya Google Form, siapa yang mau mempresent artikelnya atau ide dan sebagainya itu pada bulan ini gitu. Tapi kalau tidak ada misalnya harus di-tackle sama si pengurus gitu supaya ini tetap running. Jadi sama-sama kita menyenangkan gitu. Mungkin itu untuk sementara Pak Nurdin. Oke, terima kasih Bu Alfida. Ada lagi? Monggo silakan yang mungkin ada ide yang sangat penting ya untuk bagaimana rencana kita ini bisa mengcover berbagai ide, kemudian nanti kita bisa wujudkan secara bersama-sama. Pak Yudi? Halo, silakan Pak Yudi. Udah banyak sekali idenya itu, tapi melihat antrian itu panjang sekali ya, sampai 3 tahun kalau mengikuti tadi itu. Apa tidak bisa disederhanakan, misalnya dalam satu pertemuan itu 2 narasumber dengan tema yang serupa gitu ya, atau tema yang kontroversial gitu ya. Sekarang yang seru kan yang kontroversial begitu. Tema-tema yang kontroversi atau gimana gitu ya. Jadi kalau bibliometrik itu kontroversinya apa gitu. Kenapa kok bibliometrik menjadi terkenal dan seterusnya lah. Jadi kalau perlu dirancang supaya seru dan juga supaya temanya itu tersusun. Jadi antrian itu nggak terlalu jauh gitu. Mungkin itu ya Pak Prof. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Yudi. Ada lagi? Saya coba nanggapi yang ini pas bulan mau sampaikan hal yang sama. Mungkin yang tematik itu sama maksudnya. Mungkin dalam satu
tema hari ini itu akan direview oleh apakah 4 bahkan mungkin dengan tema yang kita udah susun, jadi pertanyaannya apa, terus kita akan coba cari dan dipresentasikan 4 orang sekaligus tentang satu hal yang mungkin dari perspektif beberapa artikel yang diinikan. Saya pikir fokusnya di situ, mirip dengan Pak Yudi tadi sampaikan, Pak Prof. Iya. Oke, terima kasih Pak Dokter. Ada lagi? Biar jangan saya terlalu banyak ngomongnya itu loh. Gak enak. Oke, yang lainnya Bu Dian, ada Bu Dian? Ada ide? Hadir Prof, ngikut Prof, tapi sebenarnya sama dengan yang dipaparkan oleh Nazarudin dan Ibu Afida, Bu. Dan jadi sebaiknya kalau kita ngikut antrian Prof, itu kayaknya memang terlalu long time, lama sekali, panjang. Kalau seandainya misalnya kalau memang ada mungkin nanti dari tim penelitian dan publikasi ngatur misalnya temanya untuk yang 2 sesi ke depan, 2 minggu ke depan atau 1 bulan ini. Jadi teman-teman yang lain yang merasa bisa untuk berkontribusi berapa orang gitu kan Prof ya. Jadi bisa sekaligus include. Nah, jadi kan kalau seandainya hanya 1 orang saja yang dibahas 1 artikel atau di review 1 artikel saja, itu kan rasanya waktunya terlalu ini ya Prof ya, panjang. Tapi kalau misalnya 1 tema dengan 3-4 artikel, kita dalam pembahasan kan bisa saling share. Jadi kita adu nih topik dari masing-masing artikel dengan topik yang sama, min plusnya di mana gitu. Ya, terima kasih Bu Dian. Kalau tadi satu-satu memang nunggu 4 tahun. Yang terakhir. Nah itu. Kemudian ada lagi Pak Aryan, ada mungkin mau memberikan ide? Silakan. Ya Pak Aryan. Maaf belum bisa menyalakan kamera. Kalau dari saya sih Prof, mungkin saya punya, nggak tahu ya bisa atau enggak terwujud gitu, semacam pertama mungkin kita bikin dulu Google Form gitu yang disebar kepada seluruh anggota untuk melis publikasi yang udah Scopus dari mereka tuh apa gitu. Kalau mereka nggak responsif ya terpaksa mungkin nanti dari tim mengecek dari Google Scholar mereka masing-masing gitu ya. Maksudnya nanti kita punya sebuah data di mana kalau nggak yang kadep-kadepnya dulu, ketua, wakil ketua, sekretaris gitu ya, itu dulu yang di list mereka pernah Scopusnya apa aja gitu ya, dan di jurnal mana aja. Karena kita jadi punya sebuah database di dosen ASTI PTKI ini sudah pernah menerbitkan tuh di jurnal apa aja. Nah dari itu mungkin bisa sharing, berbagi, dan kalau ada yang sama gitu kan, jadi bisa jadi 1 sesi gitu mereka berbicara, oh waktu itu saya temanya ini di jurnal yang sama Bapak ini, kebetulan caranya yang seperti ini gitu. Jadi sharing bagaimana mereka bisa masuk ke dalam Scopus ataupun Copernicus ya, nggak hanya Scopus seperti itu juga bermanfaat. Jadi buat kita kadang kita nggak tahu, oh ternyata ada ya jurnal ini gitu ya, ternyata ada ya jurnal ini gitu. Kadang yang tahu kayak di kita tuh taunya di UIN tuh kayak apa kemarin tuh Library of Philosophy, ternyata sekarang udah nggak terindeks, terus apalagi gitu ya, discontinue. Terus ada lagi sekarang media literasi itu apa tuh, Ijmil ya, Ijmil. Nah itu kadang-kadang kita saya nggak tahu gitu. Tuh Ijmil. Nah banyak kan, nah seperti itu banyak yang nggak tahu ya, ternyata ada ya. Nah ini banyak yang kecil itu yang literasi. Semakin kita punya database itu, jadi kita bisa share ke teman-teman, ini loh jurnal-jurnal yang pernah ditembus oleh dosen ASTI PTKI, kira-kira mungkin itu sih, sehingga nanti bisa sharing yang dengan singkat dan cepat, jadi nggak perlu antrian lagi gitu ya, dengan beberapa jurnal yang udah di list kan, mungkin nggak terlalu banyak ya jurnal-jurnal yang di ilmu perpustakaan itu ya, khususnya yang pernah ditembus. Mungkin kira-kira itu sih kalau gagasan saya, nggak tahu sih bisa terwujud apa, kira-kira gitu Prof. Iya, terima kasih Pak Rian. Ya, saya sih sepakat juga dengan Pak Rian tadi itu. Jadi di list dulu, pertama kita punya database dosen-dosen yang punya publikasi, sudah seberapa banyak publikasi, terutama dosen-dosen kita yang dalam asosiasi ini kan mudah ya untuk bisa share itu. Kemudian dosen-dosen yang punya publikasi dan juga jumlah publikasinya
serta untuk melihat jurnal-jurnal mana saja gitu, supaya kita mengenal jurnal-jurnal yang barangkali out of sight gitu sejauh ini gitu, belum pernah ketemu gitu, mungkin teman lain sudah menemukan, itu bagus juga. Jadi kemudian terkait dengan merespon tadi Pak Yudi, Pak Nazar dan Bu Dian ini yang sepakat, dan Bu Fida yang sepakat untuk membuat tema-tema tertentu, itu bisa dijaring melalui Google Form itu tadi. Saya sepakat dengan Pak Rian. Oke, yang lainnya lagi mungkin masih ini, siapa yang belum mau ngasih? Ada Prof, Pak Bu ya, Retno, ya. kalau seandainya kita melakukan sistem penjaringan dengan topik tema tertentu, misalnya kira-kira ada kemungkinan nggak satu tema itu paling banyak diminati karena merasa concern di bidang itu gitu loh. Sementara kan tujuan kita di sini kan sama-sama belajar ya Bu ya, kan setiap kita ada pendalaman dari masing-masing keilmuan itu di spesifiknya di bagian apa. Kalau saya sendiri mungkin misalnya bisa aja mungkin ditentukan misalnya untuk ini tidak harus kita mematok siapa yang berminat untuk bidang ini, bisa saja bukan bidangnya, kita kan tujuan untuk mereview gitu loh, untuk diskusi terkait dengan konten dari sebuah artikel itu. Karena kalau seandainya memang kita ikut siapa yang berminat untuk topik ini, curiganya bengkaknya di satu tema, sementara yang tema yang lain malah nggak ada sama sekali yang meminati gitu loh. Mungkin itu perlu juga menjadi pertimbangan kita untuk pembagian tema gitu Bu. Oke, terima kasih Bu Dian. Ini ada juga Pak Ridwan, silakan berikan idenya. Ada ide nggak Pak Ridwan? Halo Pak Ridwan? Ya, izin Pak. Ya, monggo. Ada nggak ya. ide? Ya, silakan. Ya, kalau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terkait dengan ide untuk kegiatan kita ini, saya setuju dengan Pak Rian tadi sih. Jadi alangkah baiknya kita divisi publikasi ini akan mendata dulu semua publikasi-publikasi dosen di bawah naungan PTKI yang tembus Scopus itu. Nanti setelah kita mendata, sudah punya database-nya, baru kita klasifikasi lagi, gitu loh. Klasifikasi lagi mana yang sesuai dengan tema yang kita bahas pada saat itu, gitu. Kalau menurut saya seperti itu sih Pak Prof. Iya. Jadi enak kita menentukan tema dan sebagainya untuk sesi selanjutnya. Mungkin itu aja dari saya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Noted ya, Pak Ridwan. Saya kira dicatat Bu Retno. Kemudian ini juga kita kasih waktu Bu Rohana. Silakan Bu Rohana. Ada ide nggak? Bu Rohana, halo? Are you there? Ya Prof. Iya. Ada ide nggak? Silakan. Masih setuju sama Pak Ridwan tadi. Idem gitu. Iya, masih sama pendapatnya dengan Pak Ridwan. Nggih. Oke, sama. Jadi Pak Prof, ban dikit. Oke, ada Pak Yudi apa? Gini, memang Scopus Trend dan artikel jurnal itu bisa menjadi headingnya gitu. Tapi jangan salah bahwa apa yang mereka tulis itu belum tentu di situ yang sebenarnya dia profesionalitasnya. Jadi ada juga bahkan mungkin orang-orang yang menulis tapi sebenarnya yang dia tulis bukan yang sebenarnya keahliannya gitu. Yang justru keahliannya bisa aja belum sempat dia tulis gitu. Jadi mungkin menjaringnya bukan untuk ini ya, untuk kajiannya bukan cuma masalah tren keberhasilan menembus Scopusnya, tetapi pembidangannya itu juga penting juga gitu saya pikir. Mungkin begitu kali tambahan. Oke, makasih Pak Ayudi. Mungkin saya tambah sedikit ya sebelum saya serahkan ke Bu Retno.
Jadi pertama itu kita merancang ini pertama yang ini jangan sampai ada yang merasa terbebani itu. Itu saya kata kuncinya karena kalau sudah terbebani nanti bisa menjauh gitu kan. Nah, bagaimana program ini itu program yang dianggap sangat enteng dan kemudian bahkan ingin lebih itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, jadi dasar berpikirnya kemarin bersama teman-teman sebelumnya, ini kan pertemuan ketiga ini, ya. Jadi kita anggap bahwa di dalam dunia publikasi, terutama di kita di Indonesia ya, itu Scopus itu dianggap publikasi bereputasi. Nah, kalau di Malaysia mungkin bukan, kalau di sana WOS ya. Sekarang di kan, tapi di kita itu bereputasi kita ini yang sedang booming itu adalah Scopus. Nah, kalau Scopus kalau persaingannya banyak ya tentu pikirannya bahwa tentu sangat selektif. Baik dari segi tema, dari segi teknis ya, dari segi macam-macam itu pasti makanya disebut bereputasi. Nah, maka ASDIP akan memilih ya publikasi-publikasi bereputasi itu untuk didiskusikan. Anggaplah kalau kita bicara hoax macam-macam atau tadi yang disampaikan Pak Yudi juga anggap profesor, bisa saja gitu. Nah, kalau di Scopus bisa gitu, apalagi ditemukan di Scopus ya, bereputasi gitu, lebih banyak lagi gitu kan. Nah, kita pingin berada di dalam sebuah publikasi yang memang ya secara internasional itu bahwa ilmu atau konsep penelitian dikembangkan itu adalah tidak diragukan lah, katakanlah begitu, karena bereputasi. Nah, kita akan mengembangkan ilmu kita berbasis pada khusus untuk program ini. Tentu nanti juga ada program yang lainnya ya, tapi khusus untuk weekly ini itu kita akan mengembangkan ilmu kita dari sana. Nah, ketika kita mendiskusikan satu artikel pasti juga nanti akan bicara tentang bagaimana bagaimana cara menyusun gagasannya di dalam latar belakang kan, bagaimana mengajukan metodologi, apa yang dipakai dan sebagainya, apa yang ada di situ kan, bagaimana mengajukan kerangka konseptual ya untuk membaca fenomena. Yang nanti bisa kita lihat misalnya di hasilnya. Nah, jadi secara otomatis kita bicara tentang keilmuan di situ, kita juga bicara tentang metodologi, kita bicara banyak ya, karena di situ, karena diproduksi artikel itu melalui revisi. Saya kira yang sudah terbit di Scopus merasakan bagaimana revisi berulang-ulang itu dilakukan gitu kan. Nah, dari situ kita bisa belajar banyak di situ. Nah, artinya tadi maksud saya kita itu standar yang kita ajukan itu standar minimal. Jadi satu kalau mau baca yang lainnya itu bagus. Nah, kemudian karena ini juga standar minimal, maksud saya itu jangan sampai ini saya lagi sibuk, ini sibuk, akhirnya ya cukup satu gitu kan. Nah, tapi kalau memang ternyata minatnya pingin semua presentasi gitu kan, ya bisa dibuat lebih dari satu. Nah, atau misalnya tadi yang kemudian kita mulai dari pengurus inti, karena menghindari jangan sampai nanti banyak alasan saya belum bisa. Nah, itu secara struktur di dalam organisasi itu harus ada yang bertanggung jawab itu. Artinya tapi kalau tiba-tiba nanti sudah ada yang mau mengambil, ya silakan gitu. Jadi pengurus inti, atau misalnya kita mendahulukan orang yang mempersiapkan akreditasi ya supaya nambah rekognisi dosennya, kita juga akan memberikan. Kalau memang misalnya wah ini hanya ada 2 narsum, dia mau jadi 3 silakan. Yang penting dia presentasi, secara otomatis dia akan diaku ini. Kalau misalnya mau 4 silakan gitu kan. Karena ini memang kita kejar target untuk rekognisi membantu institusinya itu. Kita juga bisa berikan gitu kan. Jadi intinya itu, tapi jangan sampai program ini membebani. Karena ketika itu membebani, nanti malah nggak jalan karena nggak ada yang bisa itu.
Nah, kita semudah-mudahnya itu sehingga nanti semua nggak ada, semua pingin terlibat kan enak itu. Nah, artinya program ini akan berjalan secara berkesinambungan, ya. Jadi seperti itu sebenarnya landasan berpikirnya mulai dari pertemuan pertama, pertemuan kedua sampai pertemuan sini. Makanya masukan-masukan itu kita ini ternyata standar minimal ini yang kita ajukan itu ternyata teman-teman melihat itu terlalu kecil gitu kan. Nah ini kan luar biasa kalau ini maksud saya, karena kita khawatir kita menawarkan yang berat-berat ternyata mintanya lebih ringan gitu kan. Nah ini maksudnya ini banyak sekali manfaatnya. Jadi secara institusi tadi saya maksudnya jangan hanya pengayaan pengetahuan kita gitu. Tapi ada dampak, ada efek langsung ke institusi karena kita semua ini kan berada di institusi. Nah, jadi seperti itu. Monggo, saya kira dari saya gitu, Bu Retno, silakan gimana kira-kira dari Departemen Penelitian dan Publikasi supaya ini bisa terrealisasi, silakan gimana? Ya sebenarnya pada hakikatnya sih sebenarnya saya sejalan dengan Pak Prof tadi ya intinya. Tapi maksud saya tidak dibatasi dalam artian jangan hanya sekedar membahas satu. Maksud saya gini, kalau bagi yang ingin untuk membahas satu topik dari satu artikel itu dipersilahkan. Tetapi kalau atau di antara kita ingin berbagi pengalaman terkait dengan publikasi Scopus, bagaimana tadi yang Prof bilang, bagaimana menyusun gagasan, menemukan gagasan untuk ditulis, kemudian bagaimana kemudian menyusun latar belakang yang bisa publishable gitu di Scopus. Saya rasa itu juga artinya diberi peluang juga gitu. Artinya justru saya kepengennya memang tidak membebani itu. Jadi kalau memang ada ide, saya kepingin loh berbagi ini gitu. Jadi tidak mesti saya membahas harus satu artikel kalau menurut saya sih gitu. Saya kepingin berbagi pengalaman terkait ini misalnya. Jadi monggo saja menurut saya dikasih peluang gitu menurut saya. Yang penting jadwal rutinitas diskusi kita itu mingguan itu bisa berjalan lancar gitu. Cuman saya berpikirnya merekrut siapa yang mau untuk merekrut siapa yang mau berbicara di minggu itu mungkin saya masih mikir misalnya sebaiknya sih kalau menurut saya ada penjadwalan yang pasti-pasti gitu. Misalnya minggu 1, minggu 2, minggu 3 itu siapa yang berbicara gitu. Tapi tadi udah disarankan sih sama cuman ya kita mulai aja dulu dari apa tadi yang disarankan oleh Pak Nurdin tadi dari misalnya wakil ketua 2 atau wakil ketua 1 gitu yang berbicara ya. Kalau nanti mungkin ada usulan dari yang, cuman medianya apa untuk bisa atau melalui grup WA itu kita misalnya minggu ini siapa yang mau berbicara gitu atau gimana sarannya? Mungkin Bu Alpida atau dari Bapak Ibu yang dari publikasi bagian Departemen Penelitian dan Publikasi barangkali ada saran macam mana untuk persoalan penjadwalan? Silakan Bu. Izin Ibu, ini mungkin bisa kita mencontoh dari yang versi book chapter kemarin Bu. Nggak apa-apa misalnya dari tim publikasi dan penelitian ini menentukan misalnya untuk minggu depan perwakilannya dari win ini gitu, terserah dari masing-masing prodinya siapa yang akan menyampaikan. Mungkin itu bisa menjadi salah satu solusi supaya nanti prodinya yang bertanggung jawab gitu loh Bu, untuk mengutus siapa nih diantaranya, kan jadi tidak ada yang ngerasa kalau seandainya kita nunggu yang mendaftar, curiganya malah nggak ada ya Bu ya sama sekali gitu loh. Tapi kalau seandainya kita pakai sistem penjadwalan dengan seperti yang book chapter kemarin, itu kan jelas ya Bu ya, misalnya chapter ini sekian, atau berarti minggu ini dari win ABCD, minggu depan dari ini lagi gitu Bu. Ya, makasih Bu. Terima kasih Bu. Ya, baik, saya sepakat dengan penjadwalan. Baik, terima kasih dari Bapak Ibu yang lain. Jadi kita menggunakan penjadwalan ya. Ini rencananya kapan dimulai, Prof? Mulai Agustus atau gimana, Prof?
saya terserah kesiapannya Departemen Penelitian dan Publikasi, tapi jangan nunggu tahun depan gitu loh. Oh iya. Ya Agustus maksudnya kan berapa minggu Ya, minggu Agustus. depan Ya, udah Agustus, ya. Agustus Ya, ya. betul siap. Bu Reno, Ya, Bu Alfrida. ya, sedikit masukan. Saya sepakat dengan Mbak Dian tadi ya. Memang kita harus buat jadwal dulu. Jadi ini kan memang beberapa hari lagi akan bulan Agustus. Inginnya sih awal, tapi kalau tidak paling tidak pertengahan ya. Karena ini kita perlu menjadwal dulu tema-temanya, atau kalau kita mau berdasarkan tema, atau juga paling tidak orang-orangnya dulu gitu. Nah, kalau yang disebutkan Pak Riani tadi untuk memperkaya data kita itu, saya kira itu kita bisa jalankan ya dari sekarang gitu ya. Kita Google Form-nya, kemudian kita minta mereka untuk mengisi saja dulu ya. Dan tambah dengan linknya gitu supaya kita punya bank data untuk itu. Ya, saya sepakat. Jadi intinya ide dari Pak Rian tadi itu juga bagus untuk pendataan dan bank data kita terkait dengan publikasi dosen-dosen ilmu perpustakaan yang masuk dalam asosiasi ASDIP ini. Artinya walaupun itu tidak dijadikan sarana untuk penjaringan, tetapi tetap kita lakukan sebagai sebagai bentuk bank data gitu, bank data tentang publikasi dosen-dosen ilmu perpustakaan di bawah ASDIP. Saya rasa itu tetap kita jalankan juga, dan Google Form-nya juga kan nggak perlu nunggu lama-lama. Artinya iya kan, ya betul kata Bu Alfrida. Jadi itu kan sebentar saja sudah bisa dibuat dan kemudian tinggal kita share ke ke grup asosiasi. Ya kita lanjut Bu Alfrida. Kasih. Ini langsung Pak Rian ini di bawah masuk di dalam Departemen Penelitian juga kan ya? Iya Pak ya? Iya betul. Saya di publikasi ya. Oh ya. Berarti langsung aja PIC-nya Pak Rian ya untuk buat Google Form-nya atau gimana? Ya, baik, biar nanti saya bantu bikin Google Form-nya, Bu. Oke, baik Pak. Terima kasih Pak. Boleh tanya Pak Rian, ada nggak aplikasi misalnya kalau Google Form kan nanti takutnya misalnya milih yang sama, minggu yang sama. Kalau misalnya ada aplikasi hanya dikasih tiba-tiba nanti buka kalau orang sudah ngisi misalnya katakanlah minggu depan misalnya katakanlah minggu pertama Agustus orang sudah ngisi itu secara otomatis terlihat di situ dia harus milih minggu berikutnya gitu kan, ada nggak aplikasi itu? Tapi ini kan bukan untuk terkait dengan Prof. Ini kan hanya maksudnya untuk bank data aja kan maksudnya. Oh kalau bank data. Tapi gitu pun memang kalau boleh ada aplikasi yang memang begitu kita masuk, kalau Google Form kan hanya orang yang punya akses di situ aja yang bisa lihat gitu. Tapi kalau bisa langsung gitu input, kita langsung lihat publikasinya bisa dilihat di secara terbuka gitu, ada nggak gitu? Yang paling gampang Google Doc ya. Google kemarin itu masalah waktu saya itu loh dari Filipina itu dia langsung nulis. Saya tulis, kemudian dia baca, kemudian dia tulis, kemudian saya langsung tahu itu loh. Apa namanya itu? Aplikasi apa itu? Bukan Microsoft Office 365 yang langsung share itu, Prof? Enggak? Kayaknya ya. Langsung kita real time gitu ya? Real time itu. Nah, ketika misalnya saya tulis di situ, misalnya katakanlah ada 10 ya, yang mau diisi ya. Nah, ketika sudah diisi nomor 2, nggak bisa lagi ngisi, karena sudah diisi orang itu loh. Ya. Iya, kalau itu kan terkait misalnya penjadwalan ya. Iya, betul. Itu untuk penjadwalan ya. Penjadwalan itu aplikasi apa itu? Saya nggak ngerti itu. Saya ingat kemarin, itu. Ini kemarin waktu melamar, saya ingat waktu melamar jadi reviewer internasional di jurnal library ya. Kemarin tuh. Jadi kan udah banyak itu yang ini. Jadi dia punya jadwal, kita pengennya diwawancarai kapan kan, dia mau editornya mau mewawancarai kita sebagai reviewer gitu. Nah, itu kita minta waktu jadwal itu langsung kelihatan tuh mana yang penuh, mana yang masih kosong gitu. Itu ya itu terbuka memang. Betul. Cuma saya nggak tahu itu aplikasinya apa sih. Pak Arya pasti yang tahu, Pak Arya dan teman-teman yang lainnya yang teknologi. Di kalender kali ya, Google Kalender itu juga bisa kelihatan sih sebenarnya. Nanti nggak bisa diisi kalau udah di blok sih.
Asalkan gitu. di share emailnya, nanti di share Google kalendernya. Tapi bisa diisi ya, bisa maksudnya bisa diisi misalnya katakanlah misalnya Win Sahid misalnya. Orang udah ngerti, maksudnya yang lainnya udah ngerti minggu ketiga Win Sahid. Iya, tapi itu harus punya email, artinya mendata semua email dulu, masukin dulu email-emailnya, nanti baru bisa saling lihat gitu. Itu yang saya tahu, sih nggak tahu kalau ada aplikasi yang lain, mungkin nanti teman-teman ada yang tahu. Gitu ya. Ya monggo silakan, saya Bu Retno sebagai leadingnya, penelitian publikasi gimana supaya ini bisa kira-kira. Baik, Bapak Ibu yang lain barangkali ada masukan, Ibu Rohana atau Pak Kang Budi? Belum ada, Bu Retno. Oh. Ada Pak, siapa Pak Fridi? Pak Fridi? Pak Fridi di bagian publikasi ya Pak ya? Oke lah kalau kayak gitu barangkali ini ya Pak ya, intinya kita mulai di di bulan Agustus. Tadi Bu Alfida menyarankan di pertengahan Agustus, apa nggak bisa kita di awal Agustus kira-kira Bu Alfida? Kita diskusikan dulu temanya atau bagaimana? Bisa saja, itu lebih baik Bu Retno. Atau minggu pertama, paling minggu kedua ya, minggu pertama. Tergantung misalnya kita cepat menyusun itu dulu gitu loh. Oh iya. Ada rapat kecil atau gimana, saya nggak tahu. Ya untuk menyusun itu semuanya. Saya rasa gini aja barangkali ya, untuk tema-tema barangkali nanti kita bisa diskusi di dalam grup departemen kemudian baru nanti kita share ke Asdip gitu ya. Oke, boleh. Kita tawarkan ke Asdip. Bagaimana Prof? Kalau begitu Prof? Oke, saya kira bagus itu. Nah, cuma nanti ditentukan kalau bisa harinya itu kan dalam seminggu itu kan, setiap minggu itu kan ada hari, jangan upayakan kira-kira hari yang bisa disepakati itu rutin aja, jangan ganti-ganti hari supaya Iya betul. Nanti orang hafal diskusi itu malam apa gitu kan. Iya. Tapi terserah timnya Bu Retno. Atau mungkin kita ada usulan hari apa yang memungkinkan untuk kita bisa bergabung. Apakah di Sabtu Jumat malam Sabtu, atau mungkin kalau malam hari kerja ini ya agak sibuk kan dengan tugas-tugas yang lain gitu, atau mungkin pekerjaan yang lain. Ibu Retno mungkin bagusnya di hari Jumat malam ya, berarti malam Sabtu ya. Jumat malam ya, betul, Jumat malam. Saya juga sepakat. Sabtu mana tahu kan ada teman-teman yang weekend atau apa kegiatan yang lain. Oh ya, Jumat malam Sabtu ya, Bi ya. Iya, maksudnya rata-rata kan waktu kita rapat juga gitu ya, Prof. Iya. Ya banyak milihnya yang hari Jumat malam gitu loh. Ya berarti bukan malah tahlilan gitu ya. Ya. Oke, baik, ditampung Bu Tia. Saya sepakat ini Jumat malam. Oke, tinggal nanti kita jadwalkan aja. Jadi Jumat berkah ini. Jumat berkah. Kok bukan malam Jumat? Malam Jumat kan wirid. Nanti itu nanti mengganggu Pak Yudi itu. Oke. Ya. Saya rasa itu aja lah Prof. Saya kembalikan kepada Prof. Jadi nanti kami diskusikan lagi tema-temanya di dalam kelompok Departemen Penelitian dan Publikasi. Prof. Ya. Itu Pak Mulyadi, silakan Pak. Ya mungkin sedikit lagi yang dari seperti Prof
sampaikan memang dari awal ini kan pengen membuat sesederhana mungkin, bahkan kemarin itu bahasanya tanpa PowerPoint, tanpa ini gitu ya. Yang penting ada artinya kan dalam satu hari pun kita mempersiapkan. Yang penting download Scopus yang yang terbaru, yang tren gitu kan. Jadi artinya kita meringankan beban apa gitu kan. Pertama itu. Kedua, kemudian kan kalau tadi dicari siapa dulu yang Scopus kemana, bahkan mungkin saya yang paling, karena belum ada Scopusnya kan, tapi saya berani itu kemarin karena seperti itu, menyederhanakannya. Tetapi ketika dia ditunjuk misalnya seperti Bu Ratno, oh ternyata ada pengalaman tentang yang lebih, apalagi waktu pemaparannya lebih ini lagi, ya silahkan, artikan itu pribadi masing-masing. Tetapi siapapun, artinya kan mungkin kalau yang tadi yang sederhana itu, ya saya juga siapkan karena seperti itu. Paling-paling saya juga kan bahasa Inggris tidak bisa, paling diterjemah kayak gitu kan. Bahkan sederhananya tuh bacakan saja kalau tidak bisa pun kan nanti yang lain bisa, yang mampu itu ininya. Jadi sebenarnya awalnya seperti itu. Kemudian keuntungannya tadi yang jadi narasumber ini kan gitu kan. Tapi tadi lebih ini lagi kan, yaitu ada misalnya dibuat tema, bahkan kemarin tema pun silakan bebas gitu kan, temanya apapun, yang penting minggu itu saya bawa apapun gitu. Begitu muncul tema itu, nah disitulah berkembang berpikir secara mendadak gitu kan. Nah jadi tidak membebani seperti Prof tadi bilang gitu kan. Awalnya artinya gitu. Artinya tidak terlalu formal gitu ya Pak Mulyadi ya, topik-topiknya itu ya. Ya apapun yang luasa gitu ya kan. Ya bebas lah gitu kan. Jadi yang penting begitu saya cari Scopus, saya ternyata ketemu yang Q2 misalnya kan, saya setuju nih tema tentang teknologi, sudah saya bawakan itu misalnya gitu. Tapi ini baru aja ya, saya tetap ini kan ditanggung, maksudnya di kekuasaan, maksudnya di Bu Ratno kan yang divisi ini ya, saya ini saja. Ini itu. Terima kasih Prof. Bu. Baik. Saya paham dari tadi yang disampaikan oleh Pak Mulyadi, dan sama dengan Pak Nurdin tadi dari awal itu. Berarti nanti kami akan juga mempersiapkan sosialisasinya ke grup ASDIP. Kemudian nanti ya sosialisasi dan juga penawaran siapa yang ingin maju, saya presentasi pertama gitu, dan juga penjelasan terkait dengan topik apa yang mau diangkat terkait dengan apa yang relevan dengan Scopus yang penting gitu ya, dengan entah membahas artikel apa yang dipilih dari Scopus gitu. Saya rasa seperti itu. Nanti akan kita share di di grup ASDIP yang ini. Ya, paling tadi yang jadi kan kekurangan pesertanya mungkin tidak seharus satu orang, mungkin bisa 2 orang mungkin paling Bu. Kalau takutnya tadi ada yang tidak kebagian kayak artinya artinya berarti di satu kali pertemuan boleh bisa lebih dari 1 orang tadi ya. Artinya kita sepakat dengan itu tadi, usul dari Pak Nurdin Pak apa tadi? Ya, kayaknya seperti itu Prof ya, atau gimana Prof? Pak Yudi tadi dari Pak Yudi. Pak 2 orang lah gitu ya. 2 orang lah mungkin. Oke. Atau terserah Prof. Jadi ada tadi kan jangan sampai jauh gitu kan. Kalau 2 orang mungkin. Ya silakan nanti di ini. Tapi intinya kita jangan sampai muntah itu kan. Jadi mungkin ya maksimal 2 jam. Karena kalau terlalu lama dalam satu ini nanti takutnya nggak berulang datang kan, teman-teman. Jadi nanti diskusi itu maksimal lah 2 jam kan. Kalau misalnya selesai sebelum 2 jam ya sudah gitu kan. Kita minggu depan lagi datang lagi gitu kan. Nah, kalau misalnya bisa lebih dari 1 tadi, ada misalnya masih pingin ya silahkan bergabung gitu kan. Jadi intinya saya kira kita sebenarnya udah sepakat kan. Sudah sepakat semua bahwa ini nanti memang kita berupaya supaya tidak ada merasa terbebani. Tapi dari situ misalnya ada mau lebih dari itu, ya mau mengeksplor yang sudah ditulis di Scopus, sharing pengalaman ya di dalam membawa itu juga malah lebih bagus lagi. Tapi itu kan kalau kita mau gitu kan kan orang tertentu aja yang sudah pengalaman di Scopus kan. Tapi kalau misalnya pun pengalaman Scopus mau lakukan yang lain, mau lebih sederhana mencoba yang lainnya kan bisa juga. Tapi kalau misalnya sudah punya pengalaman baguslah misalnya di-sharekan di pengalaman itu. Tapi intinya ya kata kuncinya tadi tidak terbebani gitu kan.
Dan nanti pertemuannya maksimal 2 jam. Jadi habis itu ya sudah. Jadi meskipun masih bertambah, ya moderator harus tegas gitu kan. Waktu udah lewat, udah selesai gitu kan. Nah, kalau diskusi itu malah bagus, masih mau berdebat lagi, sudah selesai kan malah bagus kan. Memang ya ilmiah gitu, jangan pernah jangan puas itu kan. Nah, jadi seperti itu. Jadi saya kira kalau memang sudah nggak ada lagi, dan saya kira tadi sudah dicatat semua Bu Retno, akan didiskusikan di di grup departemen. Nanti setelah sudah jadi, itu akan diposting ke ke grup ASDIP yang lebih luas. Ya, mudah-mudahan nanti artinya insya Allah kita berharap ya berjalan sesuai dengan rencana, dan nanti ASDIP ini insya Allah akan betul-betul pengembang ilmu ya, jadi mendiskusikan, menggerakkan ya, jadi semua teman-teman dosen bisa update. Kadang kan kalau kita mau baca sendiri itu kan kadang nggak punya waktu ya, kalau nggak dipaksa harus ya. Tapi kalau misalnya kalau kita baca sendiri kan harus serius kan, harus detail kita bacanya. Tapi kalau kita mendengarkan kan bisa dengan begitu enak mendengar, wah ini bagus sekali. Bahkan mungkin dari situ bisa ada gagasan ya yang bisa kita peroleh, kemudian nanti bisa dari situ kemudian kita menulis satu artikel berangkat dari inspirasi yang disampaikan teman-teman. Artinya ya ini sharing lah, kita berbagi ya dari yang ada, dan kemudian nanti dari pendengar kemudian nanti menjadi penulis, dari reviewer critical review ya untuk artikel, kemudian justru melahirkan lagi nanti satu. Harapannya ya lama-lama juga nanti ujungnya nanti akan semakin banyak kita tulis ya. Di samping juga nanti teman-teman kan menemukan artikel-artikel itu tadi yang disampaikan Pak Rian tadi, ternyata ada JIL yang dulu dikenalnya cuma LPP gitu kan, ternyata ada lagi yang lainnya juga. Dari situ wah ini jangan-jangan menarik, ini kita juga masuk, siapa tahu bisa masuk kan. Nah seperti itu saya kira nanti banyak manfaat yang kita bisa dapatkan ya. Artinya ASDIP ini memberikan sesuatu lah kepada kita semua, baik secara individu maupun secara kelembagaan. Jadi saya kira mungkin itu ya yang bisa kita kita diskusikan ya sebelum saya serahkan kepada Pak Nasrullah. Tentu di dalam proses diskusi kita ini ada banyak kekurangan dan kekhilafan, karena itu saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, terima kasih Prof. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu yang hadir pada hari ini, dan mudah-mudahan apa yang kita diskusikan pada malam hari ini bisa kita diskusikan untuk kedepannya program kerja khususnya di ASDIP PTKI, dan mudah-mudahan lancarkan semua. Amin. Amin. Baik, terima kasih sekali lagi kepada Bapak Ibu yang sempat hadir pada malam hari ini. Marilah kita menutup rapat ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sehat selalu semua Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak Bapak Ibu Bu Retno. Ya, sama-sama Prof. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ini padat hasilnya ini.